Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian pernah melihat proses mengkompos di setiap waktunya, kalian tentu akan menyadari bahwa sampah kebun dan sisa makanan akan terlihat sangat berbeda seiring berjalannya waktu. Namun, bagaimana nih kita tahu kapan transformasi telah selesai dan kompos siap untuk dipakai? Kalian mungkin pernah mendengar bahwa bentuk utama kompos adalah emas hitam. Tapi seperti apa sebenarnya bentuk kompos yang dimaksud? Terkadang kita masih salah dalam pemakaian kompos, sebab kompos yang digunakan belum matang sempurna. Kompos yang belum matang sempurna bisa mengusik perkembangan tumbuhan sebab adanya pergantian wujud dan unsur hara yang tidak sesuai buat tanaman. Tidak hanya itu, kompos yang belum matang bisa menciptakan aroma anomia, perubahan dari nitrit ke nitrogen, besi, serta mangan. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui ciri kompos yang telah matang sempurna. Untuk pembuat kompos lama, mereka telah memahami saat kompos yang dibuat sudah matang. Mereka dapat mengetahui bahwa kompos tersebut sudah siap dari tampilannya, baunya, dan rasanya. Namun, misalkan kalian masih baru membuat kompos, dalam hal ini kalian dapat melakukan tes untuk mengetahui apakah kompos telah layak digunakan. Berikut panduan lengkap untuk mengetahui kapan kompos siap menyuburkan taman kalian. Kompos yang sudah jadi akan menyusut hingga setengah ukuran tumbukan aslinya. Penyusutan kompos yang telah matang adalah salah satu indikator yang menunjukkan penguraian pada tumpukan kompos. Baik itu penyusutan volume maupun penyusutan bobot kompos. Umumnya, penyusutan bergantung dengan bahan apa yang kita pakai untuk mengkompos, serta tingkat kematangan kompos. Penyusutan volume kompos di antara 40-60% dari volume awal. Apabila penyusutan masih sedikit, mungkin proses pengomposan belum selesai dan kompos belum matang. Lalu, gunakan indera kalian untuk mengetahui tingkat kematangan kompos dengan memperhatikan tampilan, bau, dan rasa kompos tersebut. Yang pertama adalah dengan melihat. Kompos yang sudah jadi terlihat mirip dengan tanah yang sangat subur. Warnanya coklat kehitaman atau coklat tua. Warna kompos yang seperti ini menyamai tanah dan sudah dapat digunakan untuk media tanam. Serta amati, tidak ada potongan-potongan yang bisa kalian kenali. Jadi, kalian tidak bisa lagi melihat kulit semangka, kulit pisang, dan lain halnya yang kalian buang beberapa waktu lalu di wadah kompos kalian. Bentuknya sudah berubah menjadi lebih lunak dan sangat berbeda dari bentuk awalnya. Yang kedua dari baunya. Kompos yang sudah jadi berbau tanah mirip dengan bau tanah setelah hujan atau berbau humus hutan, serta tidak beraroma tajam. Yang ketiga, rasakan. Kompos yang sudah jadi terasa halus dan rapuh. Suhu keseluruhan kompos kira-kira sama dengan suhu udara. Temperatur kompos yang telah matang umumnya hampir mendekati dengan temperatur awal dari pengomposan. Ini juga terasa lebih ringan dari tanah. Bentuknya mudah dihancurkan atau remah partikel halus. Apabila dipegang dan dikepal, kompos akan menggumpal. Apabila ditekan dengan lunak,
gumpalan kompos akan hancur dengan mudah. Lalu, seperti apa kompos yang belum selesai? Kalian mungkin juga akan terbantu jika mengetahui seperti apa tampilan, bau, dan rasa kompos yang belum jadi. Kompos yang belum selesai memiliki volume yang sama dengan volumenya, atau berkurang tidak banyak dari volume asalnya, dan berisi sampah organik yang dapat kalian kenali dari asalnya. Lalu kompos yang belum selesai berbau sedikit asam dan mungkin mengandung sedikit amonia. Kompos pun berlendir dan menggumpal serta bagian tengahnya masih terasa panas. Berapa bulan yang dibutuhkan agar kompos matang? Sayangnya diperlukan waktu 1 bulan hingga 1 tahun atau bahkan mungkin 2 tahun sebelum kompos terlihat seperti tanah dan matang. Waktu yang dibutuhkan sampah organik untuk terurai bergantung dari beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode pengomposan apa yang kalian pakai. Pengomposan panas adalah metode yang tercepat. Metode ini memakan waktu mulai dari 3 minggu hingga beberapa bulan. Jika menggunakan bantuan cacing atau vermikompos, membutuhkan waktu 3-6 bulan. Dan pengomposan dingin adalah yang paling lambat, memakan waktu setidaknya 1-2 bulan untuk menjadi kompos matang. Yang kedua, jenis sampah organik yang kalian pakai. Penguraian memakan waktu lebih lama bila tidak tercukupi sayuran hijaunya atau sisa organik kaya nitrogen seperti kulit buah dan sayuran dibandingkan dengan bahan coklatnya atau sampah organik kaya karbon seperti daun kering dan kertas. Yang ketiga, besar kecilnya sampah organik. Sampah akan lebih cepat terurai jika bahan yang kalian masukkan telah dipotong-potong menjadi lebih kecil dibanding bentuk awalnya. Yang berikutnya adalah kondisi cuaca. Cuaca yang hangat dan cerah mempercepat proses pengomposan. Musim yang tepat untuk melakukan pengomposan adalah musim kemarau. Karena di musim itu kalian akan mendapatkan bantuan panas matahari untuk mempercepat proses pengomposan dan mudah untuk menjaga kelembapan karena tidak ada hujan. Sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa kompos yang sudah jadi harus bebas dari apapun yang kita kenali. Namun ada beberapa pengecualian. Kompos yang matang dapat mengandung bahan-bahan seperti kulit telur, biji-bijian, kulit kacang tanah, tongkol jagung, atau ranting yang masih dapat kita kenali wujudnya. Barang-barang ini disebut over dan memerlukan waktu 1 tahun atau lebih untuk terurai sepenuhnya. Kalian akan sering menemukan kelebihan pada kompos yang sudah jadi. Tetapi ini bukanlah masalah. Kalian dapat menggunakan ayakan untuk menyaring kompos tersebut. Bahan besar akan tersaring dan kalian dapat mengembalikannya ke tempat pengomposan untuk memberikan mereka waktu terurai kembali. Apa yang terjadi jika kalian meninggalkan kompos terlalu lama? Kompos tidak seperti keju, yang semakin baik seiring bertambahnya usia. Sayangnya, beberapa bulan setelah kompos dianggap selesai dan siap digunakan di kebun, kualitasnya bisa menurun. Kalian harus menggunakan kompos dalam waktu 3-6 bulan setelah penyelesaian untuk hasil yang terbaik. Menunggu lebih lama dari ini akan membuat kompos mulai kehilangan nutrisinya. Meskipun kompos disebut selesai jika terlihat seperti tanah yang subur,
Sebenarnya kompos tersebut masih terurai oleh mikroorganisme pengompos. Oleh karena itu, aman untuk menambahkan kompos ke taman kalian pada tahap ini. Organisme tersebut bekerja untuk melakukan sentuhan akhir untuk mengubah kompos menjadi humus. Humus bukanlah kompos. Humus adalah produk akhir pengomposan yang sebenarnya. Kompos membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai seluruhnya dan menjadi humus. Tentu saja, idealnya kalian ingin menggunakan kompos sebelum berubah menjadi humus, karena kompos masih kaya akan nutrisi. Namun, humus juga merupakan bahan yang bagus. Humus membantu tanah mengunci kelembapan dan memperbaiki strukturnya sehingga memudahkan udara dan air mengalir ke tempat yang dibutuhkan. Jadi, meskipun kompos lama tidak memberikan manfaat yang sama seperti kompos segar, kompos tersebut tetap dapat membuat tanah kalian lebih sehat. Apakah kompos berubah menjadi tanah? Produk akhir pengomposan bukanlah tanah. Sebaliknya, sampah organik yang membusuk menghasilkan zat yang kaya nutrisi dan aktif secara biologis yang dapat ditambahkan ke dalam tanah. Tapi itu tidak berubah menjadi tanah. Memang benar, kita mendapati partikelnya mirip tanah ketika segala sesuatu di tempat sampah kompos kita sudah terurai. Namun, ada perbedaan mendasar antara kompos dan tanah. Kompos bersifat organik dan tanah sebagian besar merupakan mineral. Tanah dihasilkan dari batu. Ini akibat erosi alami selama jutaan tahun hingga menjadi partikel halus pasir atau tanah liat. Sedangkan kompos bersifat organik karena berasal dari beragam makhluk. Semua bahan organik ini menarik kehidupan tanah sehingga sangat bermanfaat bagi kualitas tanah dan menyehatkan tanaman. Masalahnya, tidak semua tanah memiliki kandungan organik yang baik. Kompos adalah salah satu cara untuk menambahkan kembali zat organik pemberi kesehatan yang membuat tanaman tumbuh lebih baik. Saat kita mencampurkan kompos dengan tanah, hal itu mengubah hampir keseluruhan komposisi kimia dan biologis dengan cara yang menguntungkan. Pemberian kompos dapat memperbaiki struktur sehingga tanah berperilaku lebih baik, di mana drainase, retensi kelembapan, dan ketersediaan unsur hara di dalam tanah menjadi meningkat. Kompos biasa disebut sebagai pengubah tanah atau pembenah tanah. Ini karena pemberian kompos ke tanah meningkatkan karakteristiknya dan memberi nutrisi pada tanah kalian. Demikian informasi terkait bagaimana membedakan kompos yang sudah jadi atau belum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.